Gimana caranya supaya kurban kita berasa sebagai pengorbanan? Mari kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada saat teman-teman menonton video ini, suasananya adalah lagi merayakan Hari Raya Idul Adha. Jadi saya sekalian mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Moga-moga segala amal yang kita jalankan dalam rangka menyambut Idul Adha ini diberkahi dan diterima ya, mulai dari yang puasa mungkin kemarin di 10 hari pertama gitu, yang berkurban di masa-masa ini sampai beberapa hari ke depan gitu. Nah, sudah cukup banyak lah ya yang bahas soal bahwa Hari Raya Idul Adha ini perlu kita maknai lebih dalam, dan kita coba merefleksikan ke dalam sejarahnya ya, dari mulai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu ya. Nah, tapi terus terang saya sendiri merasa bahwa oke, saya menjalankan ya sunnahnya, misalnya ikut berkurban juga gitu. Tapi kok saya secara jujur pasti mengatakan bahwa saya belum merasakan pengorbanan itu ya. Padahal harusnya kan itu yang kerasa ya. Jadi kalau kita baca pemaknaan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tuh, kurban berupa hewan itu kan sebenarnya puncak ya dari kegalauan ketika menerima perintah untuk menyembelih anak kesayangan gitu ya, anak yang ditunggu-tunggu puluhan tahun, didamba-dambakan. Nah, justru itulah yang harus dilepaskan. Nah, kerelaan melepaskan itu kemudian diterima sebagai pengorbanan yang luar biasa, sebagai ibadah yang luar biasa, maka digantilah dengan hewan gitu ya. Itu pemaknaan yang saya yakin teman-teman semua udah sering dengar. Nah, tapi kan kita nggak ngalamin itu ya, kita nggak ngalamin masa pergulatan harus mengorbankan anak ya kan. Dan kalau ada yang ngalamin mimpi kayak gitu zaman sekarang sih kayaknya tidak bisa dipercaya ya. Gitu. Nah, tapi apa dong ya? Makna yang bisa kita rasakan, apa benefit yang bisa kita rasakan, selain tentunya insya Allah sih ada pahalanya jelas, tapi bagi perjalanan hidup kita di dunia ini kira-kira apa sebenarnya meaning yang bisa kita dapatkan. Nah, saya coba memetakan ya, ada beberapa golongan mungkin ya, dari umat Islam yang menjalankan ibadah kurban ini ya. Golongan pertama adalah yang memang sama sekali tidak sanggup ya, jadi secara keuangan finansial nggak sanggup. Ini mungkin ya tidak perlu memaknai secara gimana-gimana, karena mereka lah yang harusnya menerima daging kurban itu ya. Keseluruhan hidup mereka sehari-hari sudah pengorbanan gitu. Nah, jadi mungkin golongan ini pasti akan merasakan sekali ya bagaimana manfaat dari ya, tidak hanya daging kurbannya ya, tapi bahwa ya, setiap kehidupan yang mereka jalani itu selalu ada titik-titik di mana Allah kemudian menyediakan kenikmatan-kenikmatan tambahan gitu ya. Nah, tapi ada golongan lain. Golongan pertama adalah golongan yang golongan kedua ya. Tadi kan pertama itu sama sekali nggak sanggup. Golongan kedua adalah golongan yang ini sanggup banget, gampang banget kurban. Ya kan, harga kambing, harga sapi sekalipun easy itu untuk mereka keluarkan. Nah, kalau dipikir-pikir golongan ini juga golongan yang tidak mudah ya. Pahala insya Allah kalau ikhlas sih pasti dapat. Cuman meaningnya apakah langsung didapat itu juga belum tentu, karena terlalu mudah bagi mereka. Ya, harga kambing, harga sapi itu terlalu murah buat kemampuan mereka gitu. Nah, ini justru juga rawan juga untuk tidak mendapatkan makna sebenarnya. Ya kan? Nah, gimana dong? Ya kan? Nah,
Lalu ada golongan ketiga, golongan yang sedang-sedang nih ya. Sedang-sedang ini sanggup, tapi nggak mewah banget, nggak terlalu easy buat yang seperti yang kedua tadi. Sanggup, dan mereka ya melakukan lah, ya melakukan. Nah, meskipun ya mungkin agak-agak berat-berat sedikit ya, tapi ya demi ibadah dipaksain lah gitu, diusahain banget lah gitu. Nah, tapi ada juga golongan yang sebenarnya sanggup tapi nggak sanggup. Golongan ketiga dan keempat ini. Yang pertama kan tadi yang sama sekali nggak sanggup. Yang kedua yang sangat mudah. Nah, yang ketiga kan yang sanggup tapi masih agak lumayan berat gitu ya, berasa juga cuman disanggupin. Nah, yang ketiga ini mirip sama yang keempat sebenarnya, sanggup tapi nggak sanggup. Nah, menurut saya yang paling gampang dapat meaning itu mungkin yang ketiga, yang sanggup dan harus effort atau berasa lah gitu ya, tapi insya Allah demi ibadah mereka jalankan. Karena mereka bukan orang yang kaya sekali sehingga terlalu mudah kurban itu bagi mereka, tapi juga bukan orang yang miskin sekali sehingga sama sekali tidak sanggup. Nah, cuman mereka perlu mengalokasikan dana atau merelakan dana yang mereka miliki untuk kurban. Nah, tentunya ada konsekuensinya kan. Konsekuensinya adalah ya harus ngirit yang lain misalnya gitu. Nah, menurut saya golongan 3 ini paling gampang untuk dapat meaning. Ya, makna pengorbanan itu dapat. Nasihat-nasihat bahwa kurban ya sebenarnya adalah proses latihan melepaskan kemelekatan dengan materi, itu golongan ketiga ini agak mudah gitu dapatnya. Nah, cuman ada golongan yang sebenarnya secara ekonomi mirip sama yang ketiga, yaitu yang keempat, tapi nggak melakukan. Nah, kenapa? Ya, karena gini teman-teman semua. Menurut saya sih, golongan yang ketiga itu mungkin bisa jadi ya, mereka ini adalah orang-orang yang kalau keplokan langsung pas mau kurban itu nggak ada. Tapi mereka paham betul makna, benefit, faedah gitu ya dari berkurban ini, lalu mereka usahakan. Mereka kumpulkan. Sehingga sebenarnya pengorbanan mereka itu terjadinya dalam masa yang cukup panjang, mulai dari masa mengumpulkannya itu, masa menghematnya. Pengorbanannya itu terasa ya jauh sebelum masa itu. Karena saya juga mendengar ada orang yang tiap tahun berkurban, dan untuk itu dia harus menabung. Jadi menyumbang betul-betul dari sehari-hari ya. Sehari-hari demi kurban yang setahun sekali itu ya, sehari-hari dia nabung, punya tabungan khusus kurban. Nah, sehingga selama setahun itu terkumpul. Nah, gitu. Itu kan jelas-jelas ada dua kemelekatan yang dilatih untuk dilepaskan. Pertama adalah kemelekatan dari kesukaan-kesukaan sehari-hari yang harus dilepaskan demi menyisihkan tabungan tadi kan. Misalnya pengen makan enak, lalu nggak usah deh karena uang ini mau ditabung misalnya gitu. Pengen beli apa, nggak usah deh buat ditabung gitu kan. Nah, sehari-harinya kan dia sudah melepaskan kemelekatan ini kan. Keinginan-keinginan yang sehari-hari itu yang tidak terlalu penting sudah dilepaskan. Jadi pengorbanan ini setahun penuh itu. Yang kedua, pada saat duit terkumpul itu pasti ada godaan itu ya. Ada godaan untuk menggunakan itu untuk yang lain misalnya. Ada godaan untuk lumayan ya buat ngapain lah gitu. Pas mau kurban kok ya, pas apalah di rumah ada yang rusak misalnya, yang perlu diganti gitu. Atau ya mungkin nggak perlu amat tapi pas gitu bisa diganti dengan uang itu. Nah, disitulah yang kedua kali kemelekatannya juga dilatih untuk dilepas. Nah, disinilah sebenarnya benefit dari berkurban yang sesungguhnya. Bukan hanya pada saat kambing itu dibeli dan disembelih lalu diberikan kepada orang yang membutuhkan, tetapi proses mengumpulkannya ini loh. Kalau kita hayati dari waktu ke waktu, maka akan berasa juga ya latihan melepaskan kemelekatan ini.
Dan dengan metode seperti ini, saya mendapati banyak kisah orang-orang yang nomor golongan keempat itu ya, nggak sanggup tapi sebenarnya sanggup itu nggak melakukan, sehingga akhirnya dia tidak berkurban. Ya, karena pasti tanya, ya gimana, kan lumayan sekian juta, 3 juta lebih udah beli kambing di momen sekarang di Jakarta gitu ya. Ya betul, kalau nyari duitnya pas mau kurbannya sebulan sebelumnya apa seminggu sebelumnya emang nggak ada duitnya men, ya kan. Tapi kalau dia pakai cara yang kita diskusikan tadi, selama setahun disisihkan sedikit-sedikit, maka insya Allah sih ada. Golongan yang keempat ini sebenarnya sanggup. Dia bukan masuk golongan yang pertama yang sama sekali nggak sanggup, dia masih sanggup, cuman harus berkorban dari hari ke hari, mungkin sampai setahun penuh gitu ya. Korban untuk melepaskan kemelekatan dengan keinginan-keinginan yang sebenarnya sekunder atau tersier, sehingga terkumpullah setahun dan sanggup berkorban. Nah, sehingga dia mendapatkan 2 kali latihan pengorbanannya. Latihan pertama ya dari hari ke harinya tadi itu, yang kedua pada saat duit terkumpul dan ada godaan untuk menggunakannya untuk hal lain, kan toh ini sunnah gitu kan. Nah, tapi dilepaskan juga. Jadi golongan keempat ini bisa geser ke golongan ketiga sebenarnya dan mendapatkan benefit gitu. Nah, maka ibadah kurban ini menarik ya, letaknya itu setelah puasa gitu. Karena mungkin kalau mau dimaknai ya, ada jeda kan antara bulan puasa dengan jeda beberapa bulan gitu ya. Bulan puasa itu kan bulan untuk melatih nafsu sehari-hari, yang mungkin semacam menjadi pembukaan bagi hari raya kurban ini lah. Kalau kita udah terlatih, ternyata makan tuh segitu-gitu aja kebutuhannya, ya kan. Kita udah terlatih nafsu kita untuk nggak macem-macem gitu. Maka pada saat kita punya uang gitu, terus datanglah hari raya kurban, gampang aja ngelepasnya, karena toh kehidupan saya cukup segini-gini aja gitu. Ada banyak hal yang tidak saya perlukan sebenarnya yang bisa dialokasikan untuk kurban gitu ya. Nah, tapi yang paling berasa ya tadi, golongan 4 ini bisa masuk ke golongan 3 dengan cara selama setahun itulah sebenarnya pengorbanan yang sebenarnya, dan terasa betul. Sangat mungkin air matanya berlinang ketika melepas kurban itu, karena ada perjuangan setahun yang dia lakukan. Nah, tapi pada saat yang sama juga akhirnya pelan-pelan terlepas kemelekatannya dengan materi. Nah, gimana dengan golongan kedua yang sangat mampu? Nah, ini yang agak challenging. Karena dia nggak sangat mampu, jadi nggak usah dia nabung setahun. It's too easy buat dia gitu kan. Beli banyak juga bisa gitu. Nah, saya belum pernah menjadi golongan yang kedua, jadi saya nggak bisa kasih saran secara mendetil. Tapi kalau mau kita coba bayangkan atau imajinasikan menjadi golongan yang kedua, ya mungkin memang perlu effort tambahan untuk merasakan pengorbanannya. Barangkali pengorbanan dia bukan dibeli hewan kurban dan memberikannya, tapi dia harus cari cara lain sehingga terasa pengorbanannya. Apakah jadi panitia kurban misalnya, ya kan? Atau bantuin orang supaya bisa berkurban misalnya, ya kan? Ya, karena kan orang di level ini kan kemampuan networking organisasinya pasti jauh lebih besar ya, sehingga dia bisa lakukan itu. Dan orang-orang kayak gini tuh seringkali kurbannya bisa disebar di mana-mana yang so easy gitu, pakai e-commerce juga bisa kan. Jadi dia even nggak melihat penyembelihan misalnya, nggak melihat, sehingga sangat rentan untuk dia tidak merasakan meaning dari kurban itu gitu. Nah, maka mungkin dia perlu, ini cuma saya bayangin aja, saya belum pernah jadi ngulang ini soalnya. Ya, dia perlu mencari effort lebih supaya merasakan nikmatnya berkurban itu. Jadi ya mengorganize, mencari, ya jadi panitia, jadi organizer gitu ya, atau merasakan sendiri, menguliti dan lain sebagainya, sehingga ada bagian effort pengorbanan yang mungkin bukan uang. Karena orang seperti ini levelnya bukan menyerahkan uang, karena mungkin uang terlalu banyak ya. Levelnya barangkali adalah menyerahkan tenaganya, menyerahkan pikirannya, ya kan misalnya dia jadi panitia kurban nih,
itu kan waktu yang dia luangkan untuk jadi panitia kurban di level RT-nya, di level masjidnya, itu kan sebenarnya bisa dia konversi, dia pakai buat bisnis, ngurusin bisnis, ya kan? Nah, kalau akhirnya dia memilih untuk saya nggak mau ngurusin bisnis dulu, saya mau jadi panitia kurban dulu, ini jelas pengorbanan yang mungkin cukup signifikan, ya. Karena ngurusin bisnis misalnya, let's say aja dia panitia kurban tuh perlu waktu seminggu misalnya gitu ya, seminggu main days-nya kepake gitu seminggu. Itu kan barangkali kalau dikonversi ke ngurusin bisnis itu miliaran gitu kan. Nah, tapi dia konversi ke sini. Nah, ini barangkali lah levelnya. Untuk alam ini cuman pemikiran aja karena saya tahu belum nyampe ke sana gitu. Jadi kepada golongan yang keempat, jadi video ini mungkin diskusi lah ya, diskusi bagi golongan yang keempat. Yuk kita sama-sama coba geser ke golongan ketiga, yaitu golongan yang mengusahakan kurban itu selama setahun atau selama beberapa bulan sebelum kurban. Kita ngabung, kita cicil sehingga berasa ya, pengorbanan kita tuh berasa. Kita mengorbankan kenikmatan keseharian untuk kurban ini, karena itu yang dialami oleh Nabi Ibrahim kan, bertahun-tahun nunggu gitu ya, bertahun-tahun mendidik juga karena anaknya sudah pada level yang cukup dewasa juga. Kok harus disembelih? Nah, ini kan berarti kan masanya cukup menantang ya, pengorbanan itu. Nah, kalau golongan yang kedua ya itu cari effort mungkin ya, cari effort mengeluarkan effort lain untuk bisa merasakan proses dan kenikmatan berkurban. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.